Yang kedua ini, wala yusabbitannaka musabbitun, dan jangan engkau terpengaruh dengan tasbih atau tasabbut. Artinya apa? Orang yang mematahkan semangatmu. Itu. Jangan ricuh dengan keberadaan mereka. Kalau andanya ada orang yang membuat jalanmu pelan gitu. Jangan engkau ikuti dia. Jangan engkau terpengaruh dengan omongannya. Jangan engkau lemah dengan orang yang melemahkanmu, itu artinya. Akhirnya. Dan ini ada nun taukid ya. Wala yusabbitannaka, dan jangan sama sekali. Jangan sampai engkau lemah ya, karena pengaruh daripada musabbit, orang yang membuatmu lemah. Jangan. Wala yad'uf azmuka, dan jangan juga menjadi lemah tekadmu, wala himmatuka, dan juga semangatmu, dengan adanya bintigadi muntagid, adanya orang-orang yang menyampaikan intigad, protesan, diprotes. Itu intigad, protesan yang tidak ada faedahnya sama sekali. Muntagid orang yang memprotes. Wahakala. Yang namanya protesan harus ada pasti ya kawan. Nah, ada protesan yang bersifat banna, yang membangun, itu bagus. Dalam istilah mereka an-nagd al-banna, suatu protesan yang membangun. Kita bisa ambil faedah dari protesan itu. Ketika ada orang komen atas gerakan kita, bisa jadi itu ada sisi baiknya yang kita bisa ambil faedah. Itu bagus, ambillah faedah dari itu. Tapi ada orang yang sekedar memprotes karena nggak demen, nggak ada faedah yang sama sekali kita bisa ambil dari itu. Nah, itu namanya muntagid, yang nggak bagus. Tapi ala kulli hal, jangan engkau lemah semangatmu gara-gara itu. Au takhdili mukhaddil, jangan engkau merasa hina karena ada orang yang menghinakanmu. Takhdil, hina. Au istighfafi mustakhiffin, dan jangan engkau merasa ringan karena ada orang yang meringankanmu, itu artinya menganggap engkau ringan. Au istihza'i mustahzi'in, sama. Dan jangan engkau merasa tercemoohkan karena ada orang yang mencemoohkanmu, sama juga. Au tashkiki musyakkikin, nah jangan engkau terbawa ragu karena ada orang yang membuatmu ragu. Nah, itu hakala syak. Fakatsiran ma yahsulu wa yasduru dzalika, maka banyak sekali itu terjadi, wahakala, dan itu muncul, itu banyak, wahakala ikhwan. La ilaha illallah. Sallallahu Nabi Muhammad. Wahakala. Itu pasti ada orang yang membuatmu ragu, orang yang membuatmu hina, orang yang membuatmu seakan-akan engkau kecil. Tapi jangan pedulikan itu semua. Wahakala. Fulan baru kemarin lahir udah ceramah gitu. Kiai aja tahu-taunya. Gitu biasanya kan ada orang. Biasanya orang tua tuh yang bilang kayak gitu. Ya kan? Biasanya kiai lagi merasa tersaingi. Itu. Ya kan? Fulan ini dulu ngajar sama aneh nih. Kayak gitu. Emang kenapa? Kenapa harus disebutkan? Ini penting. Kalau ada orang yang bilang kayak gitu, kita jangan terbawa emosi. Kita akui bener, bangga. Kalau yang dikasih ceramah setelahnya, yang disebutin bener, dia itu guru aneh, bagus. Wah kata, bener, aneh mah anak kemarin sore baru lahir. Bener itu, nggak salah. Apa yang mereka katakan salah nggak? Nggak salah, bener. Aneh anak kemarin sore baru lahir, aneh murid dia. Bahkan aneh muridnya dari murid dia, nggak salah sama sekali. Jangan merasa risih dengan omongan kayak gitu. Jangan. Tapi jangan kau tiru. Jangan dibudayakan perihal yang jijik kayak gitu ya kawan. Apa faedahnya sih menyebut ini murid aneh nih? Faedahnya tuh. Kenapa? Biar apa? Biar orang mandangin tuh hebat gitu. Biar orang mandangin lebih senior gitu. Ini baru kemarin lahir, emang kenapa?
Jangan ditiru kayak gitu. Walaupun sudah menjadi budaya. Walaupun. Soalnya dia. Kesenioran itu bagus, tapi jangan dibangga-banggakan. Tenang. Itu alamat orang yang hancur amalnya, yang enggak tulus niatnya. Memandang senioritas, memandang usia, memandang tamatan dari madrasah mana, itu tuh sudah cukup di generasi sebelum kita, sudah cukup orang lain. Kalau gitu gak usah ditiru kayak gitu, ya nggak usah tuh. Iya betul. Soalnya deh, bahagia. Semangatin dong yang baru datang, semangatin, gitu. Semangatin dong adik-adikmu, semangatin anak-anakmu. Nggak usah menjunjung tinggi dirimu, nggak usah. Kalau ente emang tinggi pasti akan tinggi kok, nggak usah tinggiin diri, ya kan? Kalau ente hina tetap aja hina walaupun engkau meninggikan dirimu. Bahagia. Dan sebenarnya bukanlah pandangan manusia yang kita cari, biarin mereka ngomong apa. Engkau hanya mencari pandangan Allah, engkau hanya mencari keridhaan Allah, gitu. Kalau bisa jangan sebutin. Ini yang ceramah yang kedua nih murid kita, jangan sebutin. Junjung tinggi dia. Ini masya Allah kita kedatangan ulama muda kita contohnya, gitu. Dia belajar di sini di situ, insya Allah kita ambil ilmu dari dia. Padahal nih murid ente nih. Padahal nih muridnya murid ente bisa jadi. Tapi kenapa aneh harus sebutin dia murid aneh depan orang? Aneh bangga dengan apa yang dia sampaikan. Inilah hasil daya upayanya selama sekian tahun. Tapi apa sih faedahnya aneh nyebutin depan orang dia murid aneh? Faedahnya apa? Biar apa? Biar kelihatan hebat kitanya. Murid aja gitu, apalagi gurunya. Waduh. Padahal guru nggak tahu apa. Aduh. Tapi yang ada kuliah, ya itu jangan dibiasakan ikhwan ya. Walaupun itu banyak didengar, tapi cukup. Ya, kalau kita jangan niru. Nah begini, ada perihal yang engkau lihat itu baik, maka tirulah. Ada perihal yang engkau lihat itu tidak baik, ya sudah jangan ditiru. Itu gampang, simpel itu. Makanya ada orang yang masya Allah orangnya itu adab dan akhlaknya bagus, orang takjub sama dia, bagus cara penyampaiannya, gerak-geriknya bagus. Ditanya sama orang-orang yang bijak di waktu itu, Fulan, ente belajar adab ini dari mana? Siapa sih guru ente yang ngajarin ini? Hebat banget adabnya. Dibilang gini, ta'allamtul adaba mimman la adaba lahu. Itu guru-guru pada orang yang nggak punya adab. Nah itu guru-guru aneh. Setiap aneh mendengar sesuatu yang aneh risih, oh berarti nggak bagus ini, aneh tinggalkan. Sesimpel itu sih. Setiap aneh melihat perihal yang nggak enak dilihat, ya sudah aneh tinggalkan. Sesimpel itu. Jadi orang paling beradab ya. Ta'allamtul adaba mimman la adaba lahu. Begitu ya Pak. La ilaha illallah. Nah jadi kembali kita ke pembahasan ini. Jadi kalau kita mendengar kayak gitu, jangan terpengaruh. Wah kata, justru itu membuat engkau lebih semangat semestinya. Tapi emang susah sih ya, bayangin antum kalau guru ente yang kayak gitu. Itu kita benar-benar terbenturnya bisa bukan seminggu 2 minggu, bisa setahun 2 tahun, benar-benar kepikiran gitu. Iya, kalau orang lain sih mungkin lah kita nggak hiraukan, tapi kalau guru kita sendiri, aduh ya Allah benar-benar kepikiran gitu. Walaupun nggak apa-apa sih, artinya bukan salah beliau, sama sekali, bukan salah para guru-guru itu, para senior kita, bukan salah mereka. Wah kata, tapi kadang-kadang kita terbentur, merasa kayak gimana gitu. Makanya pernah ada yang curhat ke beberapa ulama besar, katanya, gimana ya katanya nih, kayak gini, salahnya apa? Gurunya itu bijak. Katanya, Fulan, jangan terpengaruh dengan kayak gitu. Syuh,
aneh bisa jadi kayak gini kata gurunya karena aneh nggak mendengarkan perihal yang kayak gitu walaupun dari guru aneh. Kalau aneh dengerin kayak gitu yang dalam nggak bakalan jadi kayak gini. Iya juga ya. Wah, bukan cuma ente yang pernah kayak gitu, kita semua pernah kayak gitu. Tapi lewatin. Kalau ente mentok di situ, ya udah mentok selesai. Selesai tamat, the end. Tamat filmnya. Jangan dong. Wah, masih di seri yang lebih seru lagi padahal. Jangan ditamatin. Wah, mungkin jangan hiraukan. Kalau kita juga berhenti dulu, nggak bakal kayak gini, kata gurunya itu. Oh iya ya, Bismillah maju. Walaupun yang ngomong itu orang tua, kadang-kadang orang tua sendiri, kadang-kadang paman, kadang-kadang kakak dari keluarga, kadang-kadang guru, kadang-kadang ustadz, kadang-kadang siapa. Kalau yang lain sih nggak usah dihiraukan, ngapain ngurusin omongan orangnya. Ada ajib, ajib. Dia bilang ridwan nas ghayatun la tudrok. Kata keriduan manusia semua itu target yang tak akan pernah engkau capai. Makanya kalau kita target kita nyari muka, bakal capek kita ikhwan, nggak bakal nemu muka itu. Wah, orang targetnya apa namanya? Namanya bagus. Orang targetnya biar citranya bagus. Ya jadi mahal ntar. Iya makanya. Kalau harganya bagus jadi mahal ntar, makanya. Itu dia tuh. Itu kalau kita jadikan target kita citra ataupun nama atau apalah, ya kita bakal capek sih. Bakal capek. Akan tersakiti bila mana nama kita buruk atau citra kita buruk. Itu. Tapi kalau kita nggak menghiraukan itu, kita selalu mau ngapain? Mau buruk, mau bagus nama kita, yang penting kita jalan karena bukan itu kok tujuan kita. Nah ini dari sini kita belajar ikhlas ya, belajar ikhlas. Berat sih berat ikhwan, tapi harus dijalanin, harus jalan. Lama-lama ntar nikmat kok. Justru jalan dakwah itu nikmat karena banyak rintangannya. Itu nikmat jalan dakwah itu. Kalau cuma lempeng aja, nggak seru, ngantuk lama-lama kalau jalan lempeng, ya kan? Nah, justru kena belok-belok, ya seru. Wah gitu. Soalnya deh. Nah di sini ya gue Habib, ya gue deh. Hatta, nah di sini nih. Gal, baca dulu deh, tolong. Baca dari gaulu fakathiran. Tolong. Fakathiran. Nah. Masih sudah. وكثيرا ما يحصل ويحصل ذلك حتى من بعض أهل الخير في بعض الأحيان ابتلاء وامتحانا واختبارا ولكن ليس بعد حث الله ورسوله بمصالح الأمة حق ولا بعد بيانه بيان فألق السمع وأنت شهيد. نعم. قال حجة الإسلام. قال حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء. ليعلم أن كل قاعد في بيته أينما كان فليس خاليا في هذا الزمان عن المنكر من حيث التباعد عن إرشاد الناس وتعليمهم وحملهم على المعروف. وأكثر الناس جاهلون بالشرع في شروط الصلاة في البلاد فكيف في القرى والبوادي. وواجب أن يكون في كل مسجد ومحلة من البلد فقيه يعلم الناس دينهم وكذا في كل قرية. وواجب على كل فقيه فرغ من فرض عينه وتفرغ لفرض الكفاية أي يخرج إلى من يجاور فلده من أهل السواد من العرب والأكراد وغيرهم ويعلمهم دينهم وفرائض شرعهم. نعم إلى أن قال طيب يكفي. قال يقول سيد الحبيب fakathiran ma yahsulu wa yasduru dzalika, itu kan. Nah, kebanyakan itu terjadi dan memang
nimbul protesan orang ataupun orang meragukan atau orang mematahkan semangat gitu, itu pasti akan ada, hatta sehingga itu adanya min ba'dhi ahlil khair, dari sebagian orang-orang baik, itu ada fi ba'dil ahyan, di kadang-kadang itu adanya dari orang-orang baik. Kenapa? Ibtilaan wa imtihanan wa ikhtibaran, ini sama, semua itu maf'ul li ajlih. Untuk apa? Untuk ibtila, menguji gitu. Imtihan dan ikhtibar sama, menguji itu sinonim semua. Ikhtibar, imtihan dan ibtila, ujian semua ikhwan. Lah ujian. Ya makanya dakwah itu ada ujiannya. Jangankan dakwah, belajar aja ada ujiannya, ya kan? Bukan cuma belajar, mau daftar aja ada ujiannya. Nah, kita mau daftar SD diuji dulu, pantas atau enggak. Mau daftar pondok diuji dulu, pantas atau enggak. Udah masuk pondok, udah masuk sekolahan. Mau lulus diuji dulu. Bahagia. Setiap itu ada ujiannya, ikhwan. Nah, inilah yang mungkin kita dapatkan dengan mudah, padahal ulama-ulama dahulu mendapatkannya dengan susah. Dari mulai kita menimba ilmu, ikhwani. Yang namanya ujian itu ada. Dahulu kan salafus saleh, mereka kalau menimba ilmu dari guru mereka itu diuji dulu sama gurunya. Diuji luar biasa. Diuji kesungguhannya. Benar enggak ini mau menuntut ilmu atau cuma main-main aja? Ujian luar biasa, ikhwan. Ada dulu muridnya Imam Haddad, namanya Al-Habib Ali bin Syekh bin Syahab. Ini orang kaya orangnya. Di Tarim beliau tinggal. Dan beliau itu tinggalnya ada rumah di luar kota Tarim, namanya Damun. Setiap pagi beliau jalan kaki tuh dari rumahnya ke Masjid Ba'alawi. Jauh lumayan. Beliau jalan kaki itu, dibilang tidaklah beliau meletakkan kakinya kecuali di tanah miliknya. Jadi tanah sejauh dari Damun sampai ke Masjid Ba'alawi itu punya dia semua. Kaya orangnya. Beliau murid Imam Haddad, dan sebenarnya beliau itu murid istimewa daripada Allamatul Dunia, Habib Rahman bin Abdullah Al-Faqih. Ketika beliau datang ke Imam Haddad untuk menimba ilmu dari Imam Haddad, mengetok pintu, akhirnya Imam Haddad bilang sama murid-murid yang lain, siapa yang mengetok pintu? Dilihat Ali bin Syekh, ya Habib. Ngapain? Mau belajar. Oh iya, sudah kita uji dulu, kata Imam Haddad. Benar nggak mau belajar? Datang nih Habib Ali bin Syekh. Benar bawa kitab mau ngaji sama Imam Haddad. Ente Ali bin Syekh? Ya. Ente mau belajar? Iya. Ini ane minta ente pergi ke pasar dulu sebentar. Siap Habib. Mau beli apa? Beli ikan asin. Nah, ikan asin tuh makanan orang miskin di sana. Ya. Ikan asin gede. Tapi ente bawanya jangan pakai kresek, bawa di tangan. Siap, marhaba Habib. Nggak komplain sama sekali. Pergi beliau sendiri. Padahal beliau ini kalau di rumahnya banyak pembantunya, nggak pernah beliau ke pasar, nyuruh bantu terus. Tapi disuruh sama Imam Haddad, ente pergi ke pasar sendiri, beli ikan asin. Orang pada bingung, beneran nih beli ikan asin, beli ikan asin gitu, ikan gede gitu. Dan nggak pakai kresek, dibawa sendiri ikan asin tuh, ditaruh di bawah ininya, kum. Orang lihat pada bingung, ini beneran nih Habib? Iya. Nyampe ke Imam Haddad, nah ini Habib sudah beliin. Katanya baru ente lulus ujian sekarang, ya bisa ngaji kita. Nah, gitu. Itu ujian yang lumayan. Kan Al-Habib Abu Bakar bin Ali Masyhur, waktu beliau mau belajar ke Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, diuji luar biasa sama gurunya. Mau ngaji, didiemin sama gurunya di depan pintu, didiemin. Bahkan kadang-kadang Habib Abdul Qadir Segaf keluar dari rumahnya, lihat nih anak masih duduk aja di situ, ditendang, jatuh, tetap duduk lagi. Lama berhari-hari baru dibukain pintu, jadi murid istimewa akhirnya beliau. Wahakala. Perihal yang sama terjadi beberapa sahabat, ikhwan, kan Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya kan, menimba ilmu daripada Sayyidina Zaid bin Thabit. Itu dia. Masya Allah, Sayyidina Abdullah bin Abbas duduk di depan pintunya rumah Sayyidina Zaid bin Thabit, nggak mau ngetok pintu, ngerintar, ganggu.
duduk depan pintu. Sampai-sampai apa? Debuan tuh, debu. Sampai kuning beliau itu. Bahkan di sejarah dikatakan sampai-sampai kalau orang yang nggak kenal, orang bakal lewat depan rumah Zaid itu bakal ngira kok ada patung depan rumahnya, dikira patung. Bukan patung, manusia lagi duduk nih. Karena banyak debu, sama kayak udah kayak patung kuning, tanah semua. Gitu, tetap beliau duduk depan rumahnya Sayyidina Zaid bin Sabit. Begitu ya Pak. Baru dibukain sama Sayyidina Zaid bin Sabit, dibukain. Begitu. Yang namanya belajar itu ada ujiannya biasanya. Bahkan dahulu ulama dulu menguji luar biasa ujiannya ya Pak. Kan Sayyidina Abdullah bin Makhramah waktu beliau menguji muridnya datang mau belajar. Orang dulu kan kalau keramat tuh biasa ya. Kalau orang sekarang main keramat jadi fitnah. Kalau orang dulu keramat ya nggak fitnah, biasa dulu keramat. Sekarang bahaya. Sekarang udah nggak zamannya keramat, sudah nggak zaman udah. Orang main keramat ketinggalan zaman berarti sekarang. Ya nggak, itu masa dulu tuh main keramat pada. Sekarang ilmu, itu keramatnya ilmu sekarang. Begitu. Jadi dulu Syekh Umar bin Makhramah pas datang muridnya itu mau belajar sama gurunya, dibilang ya sudah ente ke gunung sana. Ngapain ke gunung? Loncat dari gunung. Kalau ente loncat, bekhair, baru kita ngaji entar. Umar didengerin sama muridnya itu, ke gunung itu murid. Loncat beneran. Bekhair, enggak ada sama sekali luka apalagi, enggak sama sekali, bekhair aja. Datang. Udah loncat, sudah. Alhamdulillah, selamat, alhamdulillah. Yuk ngaji, entar dulu. Inti loncat melek atau merem? Merem mana enggak berani melek. Enggak sah berarti. Loncat lagi melek berarti. Pas jatuh ke bawah harus melek. Ya, marhaba. Oke, siap. Ke atas saya. Bener. Loncat lagi dia melek. Pas dia melek tuh dilihat tangan gurunya. Datang. Oh, Haji, makin yang selamat. Ada tangan gede ngadahin di bawah. Datang ke gurunya Syekh Umar bin Makhramah. Udah loncat, udah melek. Lihat apa ente? Lihat tangan gede, tangannya tadi tuh. Kata gurunya itu. Nah, sekarang baru kita belajar. Dulu tuh. Sekarang udah lari. Sekarang nggak ada ujian aja lari kan. Apalagi ada ujian. Ajib. Tapi sekarang ini pasti ujian itu tetap ada ya Pak. Nah, makanya dulu pernah dibilang sama Hai Umar. Pas saya bilang Hai Umar menceritakan ini gitu. Jangan kalian kira sekarang ini nggak ada ujian, tetap ada ujian. Bingung gitu. Apa ujiannya? Ujiannya bukan ujian kelulusan kelas, enggak. Ujian kalian dalam menuntut ilmu adalah patuh dengan tata tertib pondok dan hormat dengan para pengawas. Itu ujian. Nih yang pernah mondok nih pasti ngerasa, enggak? Wallah bener. Ujian besar itu. Itu mari tajir mulu. Tamam. Itu ujian besar tuh, ya nggak boleh keluar kecuali ada izin. Keluar juga cuma sekian jam harus balik, gitu. Jam 11 harus tidur, jam 3 harus bangun. Hormat sama para pengawas, gitu. Syu'un telapnya atau merogibnya, gitu. Itu ujian besar loh, ujian yang nggak mudah itu. Banyak orang yang gagal dalam ujian itu. Kesel aja sama pengawasnya atau ketua kamarnya atau pengawas pondok biasanya kan. Kenapa dia kesel? Salahnya apa dia? Salahnya ngebangunin aneh subuh-subuh. Lah, salah itu emang. Itu kan biasanya kan. Jengkel aja kita sama dia. Salahnya apa ya? Kalau kita pikir, kok bisa kita kesel sama dia? Ya enggak pernah dia nonjokin kita, enggak pernah. Bahkan baik dia, karena itu berlawan dengan hawa nafsu, ikhwan. Ketika hawa nafsu kita diusik, langsung berontak ke hawa nafsu. Itu tuh ujian kata Syekh Umar, nah ini ujian kalian. Begitu. Tapi yang lulus dalam ujian itu masalah tata tertib diperhatikan. Jam sekian makan, ya makan. Jam sekian tidur.
hormat dengan para pengawas, baik hubungannya dengan mereka, semangat bantu yang lain. Nah ini nih lolos dalam ujian. Jadi tata tertib pondok kadang-kadang dijadikan sebagai ujian dalam menimba ilmu. Dianggap murid atau enggak ya di situ. Subhanallah ya kawan. Dan subhanallah yang kita lihat ya, ini cuma pengalaman sih yang kita lihat. Yang di sono kayak gimana gitu, dia sama tertib, kayak gimana gitu dia sama hubungannya dengan para pengawas. Di sini juga kayak gitu. Dia keluar jalur dari manhaj. Karena di sana emang sudah keluar jalur. Di sana tidak, emang dia nggak lempeng jalannya. Di sana keluar jalur, di sini ya sudah sama persis. Nah, jalannya gurunya begini, dia begini. Dan nggak ada yang meleset loh itu. Setiap yang baik di sana pasti akan baik di sini. Juga sebaliknya, na'udzubillah. Gitu. Hubungannya baik dengan para ketua pengawas, ketua pelajar. Di sini juga hubungannya baik dengan semua. Dengan semuanya dia baik. Yang di sana hubungannya nggak baik dengan semua, di sini juga hubungannya nggak baik dengan semua. Kemana dia jalan, kemana dia tinggal, buat problem aja. Jadi benar, makanya kata Syekh Umar, kelakuan kalian di sini adalah cermin kelakuan kalian nanti di daerah kalian. Itu persis ikhwan, nggak ada yang meleset itu. Setiap kita lihat teman-teman yang ada gimana gitu, emang totalnya di sana kayak gitu. Dan mereka yang lempeng di sana, ya lempeng juga di sini. Sama jadi intinya. Nah, itu tadi ujian tadi namanya. Itu ujian dalam menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu pun ada ujiannya. Habis itu apa ya? Mulai dalam berdakwah diuji juga banyak ujiannya. Nah, jelas. Di antaranya ini diuji dengan gimana ente? Terpengaruh nggak dengan omongan orang? Terpengaruh nggak dengan omongan guru ente? Ayo, diuji juga. Kata ulamanya, ya begitu persis. Yang namanya kayu itu, ente nggak bisa bedakan antara kayu bakar sama kayu anggur kecuali dengan dibakar pakai api. Wah, wangi. Pas dibakar. Kalau nggak dibakar, nggak tahu kita wangi apa enggak. Begitu juga manusia. Seorang dai, wangi atau enggak dia dibakar dulu. Wangi nih. Pas dibakar, begitu. Emas juga. Wah, ketahuan emas nih. Pas benar-benar dibakar. Nah, begitu ya, Pak. Jadi siap-siap nih kita nih. Ketahuan ntar nih. Siap-siap dibakar. Biar wangi, Ustaz. Kalau nggak dibakar nggak wangi. Ya, ala kulli hal. Udah wangi. Wah, kata. Nah, itu ujian nih. Jadi namanya ujian tuh ya biasa. Dan semua kehidupan memang kan ujian. Tabarakalladzi bi mulku wa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dan memang ya Allah Taala menciptakan kehidupan dan kematian liyabluwakum. Apa yabluwakum? Nah ini ibtila. Sama. Untuk menguji kalian. Apa ayyukum ahsanu amala? Yang mana yang amalnya baik, yang mana yang amalnya bagus. Bukan aksaru, bukan, tapi ahsan, bukan main banyak-banyakan amal, bukan, tapi main siapa yang paling baik amalnya. Ahlan wa sahlan. Baik. Tadi kan pada pertemuan lalu kita sebutkan beberapa alasan ya. Kenapa sih mereka tuh kadang-kadang orang soleh juga nggak mendukung ya? Padahal salahnya apa kita nih? Nah, bukan salahnya apa kita, bukan. Yang penting kita jalan lempeng. Kadang-kadang bukan antara orang soleh mereka yang mengkomenkan gerakan, enggak, antara mereka pun kadang-kadang clash. Nah, gimana itu? Kita menyikapi itu, jangan dikomenin. Antara mereka kadang-kadang ada perbedaan pendapat, ya kan? Nah ini kita harus beradab ya ikhwan. Itu ujian juga bagi kita ketika kita melihat beberapa guru-guru ada perbedaan pandangan antara mereka, bahkan kadang-kadang mereka saling menyerang. Padahal itu guru kita semua. Lah gimana? Jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Ini salahnya kita ikut-ikutan. Itu salah besar. Akhirnya kita memandang ke murid-murid beliau dengan pandangan yang aneh, yang lain. Padahal salah besar itu. Bayangkan antum. Kana al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri Sahib Rabat.
Beliau punya guru namanya Habib Alwi bin Abu Bakar Al-Mashhur. Ini injilnya Abu Bakar Mashhur ya, Abu Bakar bin Ali bin Abu Bakar bin Alwi. Alwi bin Abdurrahman, masyaallah. Alwi bin Abdurrahman Al-Mashhur. Ini gurunya daripada Habib Abdullah bin Umar Asy-Syadhili, Sahib Ar-Rabat, abahnya Habib Salim Syadhili. Kan dulu kan Habib Abdullah bin Umar Asy-Syadhili yang megang Rabat Karim. Betul, beliau menjadi guru utama di Rabat Karim. Itu diuji oleh gurunya sendiri, Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Mashhur. Jadi pas lagi ceramah, Habib Alwi ngomongin Habib Abdullah bin Umar Asy-Syadhili. Wah ini nggak benar, nggak ikhlas, habis pokoknya. Dihabisin. Lagi ceramah depan orang lagi. Dan Habib Alwi bin Abdurrahman itu sosok yang luar biasa di zaman itu. Satu zaman dengan Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur Sahib Al-Bughyah. Pengarang kita Bughiyatul Musa. Ini temannya, namanya Alwi bin Abdurrahman. Itu mulai itu murid-muridnya Habib Abdullah bin Umar Asy-Syadhili kayak merasa gimana gitu pas gurunya diomongin. Walaupun oleh gurunya sendiri. Kayak gimana gitu. Akhirnya pas balik ke Rabat Karim, Habib Abdullah Asy-Syadhili ngumpulin semua murid-muridnya. Kalian dengar tadi apa ceramah Ammi Alwi? Kan orang sana manggilnya Ammi. Yang lebih tua dipanggil Ammi semua. Kalian dengar apa yang diutarakan oleh Ammi Alwi tadi? Ya Habib yang mendengar. Awas kata beliau. Awas kalau seandainya kalian berubah hati sama beliau, bukan benci, enggak, berubah hati aja. Tadinya hormat, sekarang enggak hormat lagi. Berubah pandangan aja. Awas kalau ada di antara kalian yang berubah pandangan, berubah hati sama beliau, aneh enggak akuin murid aneh. Begitu. Kata siapa nih? Saya Abdullah Syah tadi ke murid-muridnya. Jangan sampai ada di antara kalian yang kebawa dengan omongan yang tadi. Atau membenci beliau, atau berubah hati kepada beliau. Enggak. Beliau guru aneh. Tetap gimana ceritanya? Aneh hormati dia. Walaupun apa yang terjadi. Dan jangan sampai kalian berubah hati. Kalau berubah hati, aneh gak akan murid. Saya begitunya tuh. Ini caranya Habib Abdullah Syah untuk membendung, menyelamatkan murid-muridnya itu. Makanya kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat antara ulama. Sebabnya apa? Pernah kita sebutkan di sini kan. Sebabnya itu disebutkan oleh Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad yang kebenarannya di Empang. Beliau punya kitab bagus namanya Bahjatul Khatir wa Sururul Fuad fi kalam wa qasaid Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Bahjatul Khatir wa Sururul Fuad. Bagus, 3 jilid. Ini jilid pertamanya ada majmu' kalam beliau. Di situ beliau nyebutin. Kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat keras kadang-kadang antara dua ulama dan kadang-kadang dua-duanya itu wali min awliyaillah. Dan kita yakin dua-duanya wali. Tapi kok bisa kayak gitu ya? Begini ikhwan. Di antara penyebabnya itu ikhtilaf tajallil asma wa sifat. Itu sering terjadi di kalangan para aulia. Ikhtilaf tajallil asma wa sifat. Maksudnya apa? Allah Ta'ala bertajalli kepada seorang ini dengan namanya Al-Ghabib. Dan Allah bertajalli dengan yang satunya lagi dengan namanya Al-Basit. Itu seakan-akan berlawanan. Terjadi clash. Ya. Yang ini Allah bertajalli dengan dengan Ghafur, maghfirahnya. Ini Allah bertajalli dengan Syadidul Iqab. Wah kata. Nah itu tajalli itu kadang-kadang berbeda gara-gara tajallil asma wa sifat yang seakan-akan berlawanan antara ghabid sama basit. Gitu. Antara mu'ti sama mani'. Ya kan? Padahal semua asma Allah Ta'ala semua. Itu yang biasanya membuat clash antara para aulia. Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang itu karena justru itu magamnya belum sampai biasanya. Ini ajib lagi. Tapi kita jangan seolah. Justru orang yang ngomongin orang lain itu biasanya magamnya di kalangan para aulia sholihin lebih rendah daripada magamnya orang diomongin karena dia nggak tahu. Dia nggak bisa ngelihat yang di atasnya. Dia kira itu salah, padahal enggak baru nyampe ke sana. Wah kata. Tapi anak kalau itu sebab musabab banyak. Yang nomor 3 yang biasa terjadi, ini sering terjadi. Mereka ngomongin itu biar sebenarnya bagus, biar menjadikan amal daripada temannya ini ataupun muridnya itu menjadi makbul. Yang pernah kita bahas kan. Kalau temannya itu dalam berdakwah atau muridnya dalam berdakwah nggak ada yang ngomongin sama sekali, ini
bahaya baginya, nggak makbul amalnya itu. Kagak ada orang didakwah lempeng aja, aman-aman aja, nggak ada pernah terjadi dari zaman Nabi Muhammad SAW. Makanya ragu kalau kita berjalan dakwah lempeng, orang menghormatin semua, kemana kita datang dicium tangan segala macam, nggak enak, nggak seru. Wah, berarti bukan ini, engkau harus curigakan, ini bener nggak di jalan Rasulullah? Jangan jalan orang lain ini. Soalnya jalan Rasulullah nggak kayak gini nih, banyak duri-durinya Rasulullah itu berjalan. Wah, jadi kalau seandainya kita jalan lempeng, nyantai gitu, masya Allah, oke semua, berarti nyasar berarti ini, bukan jalan Rasulullah. Rasulullah nggak gini jalannya, nggak tahu jalan siapa yang jalan tuh. Nah, makanya itu. Nah, ketika ada amal seorang muridnya, seorang ulama ini dia punya murid contohnya, bagus, sukses, mana-mana. Ini kesian bagi si murid ini. Bisa jadi amalnya nggak dimakbul, nggak ada yang ngomonginnya. Akhirnya apa? Dia mengorbankan dirinya untuk menjadi yang tukang ngomongin murid ini. Jadi ada yang ngomongin murid ini. Biar amalnya diterima oleh Allah Ta'ala. Baru amal itu makbul. Jadi memang tandanya amal yang makbul itu ada orang yang ngomongin. Wah, kata. Nah, makanya kadang-kadang kalau kita dapat musibah, ya, dapat musibah apa aja, kita tafa'ul bil khair. Dibilang alamatul qabul. Alamatul qabul. Yang dakwah, ceramah, khutbah Jumat, pulang-pulang sendal ngilang. Alhamdulillah, alamatul qabul nih berarti nih. Makbul nih berarti khutbahnya. Contohnya gitu. Sendal aja ngilang, jangan motor. Gedean alamat jangan. Yang bawa Sofian, yang bawa Ustaz Sofian sendalanan. Allah. Kadang-kadang gitu ya, subhanallah. Jadi setiap jadi cara kita memandang suatu ujian ini alamatul qabul. Lebih semangat nanti akan alhamdulillah berarti makbul nih. Nah, begitu. Ajib. Ada orang yang dakwah ini, dia berdakwah kemana-mana, diterima terus, jadi semangat. Tapi pernah suatu hari dia ngetuk rumah orang, dia mau berdakwah gitu, pas dibuka rumah itu sama tuan rumah langsung ditabok deh, dia bengong, nangis deh. Temannya bilang, kenapa nangis? Kenapa? Jangan takut. Enggak. Katanya baru kali ini aku merasakan nikmatnya dakwah. Baru sekarang aku rasain. Ditabokin, bener. Ya Allah, nikmat banget. Baru benar-benar kecicip sekarang. Yo, nikmatnya. Makanya nangis terharu. Tuh begini nikmatnya dakwah itu. Bukan karena kesel ditabok orang, kagak. Dan bener itu bener ikhwan. Kita akan merasakan dakwah itu nikmat waktu kita mendapatkan ujian itu. Oh begini. Makanya jangan berhenti, justru lebih semangat lagi. Soalnya Allahumma sholli wa sallim. Nah, di sini Sayyidul Habib ngasih obat yang sangat luar biasa. Nah, di sini kan Sayyidul Habib ngasih perihal yang sangat hebat. Nah, kadang-kadang itu terjadi dari orang-orang soleh, gitu, sebagai ujian. Walakin, nah ini intinya, walakin laisa, nah ini tengok ya, laisa kan ya amal kana. Mana isim kananya, isim laisanya mana? Walakin laisa ba'da haqqillahi wa rasulihi wa salihil ummati hasun. Nah ini, laisa hasun, tidak ada penyemangat yang lebih daripada penyemangat Allah Ta'ala dan Rasulnya dan orang-orang yang baik daripada umat ini. Ketika Allah Ta'ala memberikan semangat kepadamu dan Rasulullah juga menyemangatimu, orang-orang soleh daripada umat ini menyemangatimu, itu sudah cukup bagi kita. Nggak perlu lagi kita merasa patah semangat karena omongan orang lain. Karena alhamdulillah Allah sudah menyemangatin aneh. Itu artinya tidak ada yang lebih hebat daripada semangat yang Allah berikan kepadamu. Gitu. Wala ba'da bayanihim bayan, dan tidak ada yang lebih hebat daripada penjelasan mereka. Wahakala. Dengerin lagi ayat-ayat yang apa? Yang memerintah kita untuk berdakwah, dengerin lagi hadis-hadis gitu yang menyemangatin kita untuk dakwah, dan terus. Dan dengerin lagi para murabbi. Nah, kalau inti punya guru seorang murabbi yang dekat denganmu, yang bisa membukakan jalan, itu dia. Sering-sering curhat deh sama dia paling enggak. Dia tenang aja. Dia bakal mengobati luka-lukamu itu. Fa'alqis sam'a wa anta syahid, maka dengarkanlah. Fa'alqis sam'a, maka bukalah telingamu. Wa anta syahid, dan dalam keadaan engkau menyaksikan, lihat gitu.
jangan terlena, jangan ghaflah. Ayo bismillah. Cukup. Nah, fa'alqis sam'a, maka di sini akan didatangkan bayan, penjelasan dari Allah, dari Rasulullah, penjelasan dari Imam Ghazali, Bayi Ma'ana, Ba'da Syu'ri, Imam Haddad, maka dengarkanlah. Karena ini adalah penyemangat yang paling utama. Nah, itu. Jadi nggak perlu lagi kita dengerin yang lain. Cukup kita dengarkan bagaimana Allah Ta'ala menyemangati kita ya, dan Rasulullah dan juga para salihin ini. Nah, di sini beliau menukil kalamnya Imam Ghazali yang beliau tuliskan di Ihya. Ini ma'ruf ini, kalamnya Imam Ghazali. Ini Imam Ghazali luar biasa ya kawan, dalam Ihya Ulumuddin itu hebat tuh, masalah bab al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Beliau berkata, "I'lam anna kulla qa'idin fi baitihi." Ya ketahuilah katanya, setiap orang yang duduk di rumahnya, aina maka, dimanapun dia berada, falaisa khalian fi hadzal zaman an munkar. Tidaklah kosong di zaman ini orang itu yang duduk itu dari kemungkaran. Maksudnya apa? Setiap orang yang duduk di rumah itu pasti berdosa, kata beliau. Kenapa? Dosanya apa duduk di rumah? Min haits, ini penting, min haitsu at-taqa'ud an irsyadin nas wa ta'limihim wa hamlihim 'alal ma'ruf. Dari segi dia taqa'ud. Taqa'ud itu artinya menunda-nunda, bermalas-malasan, enggak mau bangun untuk irsyadun nas, untuk mengarahkan manusia, ta'limihim, mengajarkan mereka, hamlihim 'alal ma'ruf, menggiring mereka untuk memperbuat kebaikan. Jadi setiap yang di rumah itu berdosa. Dosanya apa? Dari segi ini, bukan dari segi duduknya di rumah, dari segi apa? Dari segi dia enggak membawa orang untuk ke jalan Allah. Loh, salahnya apa ya nih? Beliau sebutkan, fa aktsarun nas, kebanyakan orang itu sekarang jahilun bisyar'i. Di zaman sekarang kebanyakan orang itu enggak paham dengan syariat. Seperti fi syurutis shalah, dalam perihal syarat-syaratnya salat. Fil bilad, di daerahmu. Itu fil bilad ya, di kota. Fa kaifa fil qura? Bagaimana cerita kalau seandainya di desa-desa? Wal bawadi, di lembah-lembah. Di kota aja banyak orang yang enggak paham syurutus shalah, padahal sangat mudah sarana ilmu di kota, apalagi di desa. Lebih banyak lagi orang yang enggak paham. Itu kata beliau. Wajibun an yakuna fi kulli masjidin, dan wajib hendaknya di setiap masjid, wa mahallah, dan di setiap sudut minal balad, di kota itu ada faqihun. Ini isim kana. Harus ada orang yang faqih, yang yu'allimun nas dinahum, mengajarkan orang-orang agama mereka. Wa kadza fi kulli qaryah, begitu juga di setiap desa harus ada. Begitu. Wa wajibun ala kulli faqih, dan wajib atas setiap orang yang pernah belajar fikih, faragha min fardhi ainihi, yang telah selesai untuk mengerjakan fardu ainnya, wa tafarragha li fardhil kifayah, dan dia sudah mulai masuk dalam ranah menimba ilmu yang fardu kifayah, wajib atasnya untuk apa? An yakhruja, untuk dia keluar, ila man yujawiru baladahu, pada orang-orang yang di samping kotanya itu, min ahli sawad, daripada orang-orang, apa arti as-sawad? Sama, sawad atau badui, daripada kelompok-kelompok yang ada di sekitar kota, orang-orang desa, orang-orang perkampungan, minal Arab, daripada orang-orang Arab, ataupun wal akrad, atau orang-orang yang Kurdistan. Ini zaman beliau nih, banyak orang-orang yang akrad. Wa ghairihim, atau yang lainnya, wa yu'allimuhum dinahum wa fara'id syar'ihim, dan mengajarkan kepada mereka agama mereka dan fardu-fardu syariat mereka. Ila an qawal, sampai ntar beliau akan menukil lagi perkataan kedua dari Imam Ghazali, wa kullu amin arafa ila akhirih. Begini ikhwan, maksudnya apa sih yang dikatakan oleh Imam Ghazali di sini? Pernah kita jelaskan kan bahwasanya ilmu itu bagaikan harta. Kalau harta kita sudah nyampe nisab, wajib kita zakati, ya kan? Dan nisabnya ilmu adalah satu ayat. Baligh anni walau ayat. Ketika engkau sudah tahu syarat-syaratnya salat, tetanggamu belum tahu, dan engkau tahu tetanggamu enggak tahu syarat-syaratnya salat. Nah, sebenarnya wajib atasmu untuk mengajarkannya. Kan itu sudah punya ayat nyampe nisab ini. Nah, itu dia. Ketika engkau duduk di rumah, enggak mengajarkan tetangga syarat-syaratnya salat, padahal mereka enggak tahu dan engkau tahu, engkau dosa sekarang. Itu artinya di sini. Bisa jadi tiap-tiap orang yang duduk di rumah bisa jadi dosa semua pada. Apa yang mereka ketahui, mereka enggak salurkan ke yang lain. Tetangga ini sudah tahu, alhamdulillah. Coba yang lainnya lagi, lebih luas lagi, ada kan yang enggak tahu? Di kota ini semua sudah tahu semua. Oh, banyak enggak tahu. Nah, itu dia. Wajib atasmu untuk mengajarkan ke semuanya. Saat kota sudah tahu semua, nah pindah sekarang ke kampung 1, kampung 2, kampung 3, dan terus seperti itu. Nah, ketika kita duduk di rumah,
Itu bisa jadi dosa kata Imam Ghazali. Wah, gimana ceritanya nih? Nggak bisa nonton TV gitu, apalagi main PS. Nggak bisa. Gimana ceritanya? Soalnya disuruh dakwah sama Imam Ghazali. Dosa ente di rumah. Harus keluar dakwah. Wah, gimana? Nah begini, kawan. Bener. Giat untuk dakwah itu harus ada di diri kita. Semangat untuk dakwah dan niat untuk menyampaikan itu ada. Pas kita di rumah, gimana? Masih kira engkau di rumah. Keberadaan engkau di rumah pun untuk berdakwah. Makanya pas kita lagi istirahat, pas kita lagi camping, lagi jalan-jalan sama bocah ke puncak, kemana, ke taman safari, dosa nggak? Nggak dosa. Justru nanti bisa dapat pahala. Tetap dalam kata dakwah. Kenapa? Aku istirahat sebentar demi aku bisa giat lagi nanti. Istirahatmu ini sekarang dihitung dakwah juga akhirnya. Jadi itu niat kita pas masuk rumah. Untuk istirahat di sini sebentar. Nanti biar ada tenaga, biar giat lagi berdakwah lagi. Inti di rumah tertulis berdakwah. Nggak dosa jadinya. Tapi kalau kita niat istirahat udah kelar. Nggak ada pikiran untuk melanjutkan dakwah atau lebih semangat ke dakwah. Nah ini bisa jadi yang kata yang Ghazali bisa dosa kita akhirnya. Begitu ya, kawan. Jadi kita beristirahat untuk lebih giat. Itu penting, ikhwan. Pasti kita butuh istirahat. Nggak mungkin lah orang baterainya full terus gitu. Bisa ngeheng akhirnya. Kagak. Perlu istirahat pasti. Nah, bahkan dikatakan barang siapa yang tidak menggunakan waktu istirahatnya untuk istirahat, maka dia akan menjadikan waktu kerjanya istirahat. Soalnya man lam yu'attil waqta ta'til lam yuhassil waqta tahsil. Gitu. Ada waktu tahsil, waktu menimba ilmu, belajar, menghafal. Itu waktu tahsil, mendapatkan ilmu. Ada waktu ta'til, waktu yang stop. Jangan kau belajar. Ada harus free, ada liburnya. Barang siapa yang tidak meliburkan hari liburnya, hari libur dia tetap belajar, tetap ngaji. Nanti pas masa-masa belajar dia akan nggak mendapatkan, nggak maksimal pendapatannya waktu belajar. Kenapa? Capean deh. Gitu. Malam-malam begadang, pagi-pagi waktu kelas ditidur. Justru ini waktu kelas sebenarnya waktu belajar. Begitu. Atau apa namanya? Waktu liburnya dia gunakan untuk belajar. Pas waktu belajarnya dia jenuh, udah apa namanya bosan. Betul, itu akan datang, ikhwan, pasti akan datang. Kenapa kok jenuh? Karena ente salah. Yang kau gunakan waktu libur untuk belajar juga, akhirnya jenuh dengan belajar itu. Makanya sa'ah fasa'ah. Yang kata Sayyidina Ali, walakin sa'ah fasa'ah. Satu-satu kata beliau itu. Perlu istirahat, perlu camping. Tapi jangan lupa, jangan jadikan ini maksud tujuan utama. Enggak, ini adalah wasilah untuk bisa lebih giat lagi. Makanya dulu waktu dulu ini peraturan lama, sekarang udah nggak ada lagi sekarang. Kita masih ngedapatin dulu peraturan kayak gitu. Kan kalau di sana liburnya hari Kamis Jumat, 2 hari libur seminggu, Kamis Jumat. Yang hari Kamis yang libur maksimal, Jumat terserah. Dari hari Sabtu sampai hari Rabu, ente kalau jalan nggak bawa kitab kena hukum, kena sanksi. Jalan nggak bawa kitab atau nggak baca kitab atau ngobrol sama teman bukan obrolan ilmu, ketahuan kena sanksi langsung. Tapi kalau hari Kamis kebalik, ente jalan bawa kitab kena hukum. Nah, hari Kamis ente buka kitab hari Kamis dihukum ente. Nah benar-benar liburin itu hari libur, jadikan itu libur. Istirahat yang benar. Cuci baju, istirahat, jalan-jalan, ziarah-ziarah, terserah mau ngapain. Macam-macam orang istirahatnya. Maksimalkan istirahat itu. Nanti hari Sabtu semangat lagi dengan semangat yang baru. Muskilahnya kalau hari Kamis itu buat belajar juga. Pas Sabtu ntar itu sudah capek dengan semangat yang lama. Tapi kalau seandainya Kamis itu engkau liburkan, Sabtunya lebih giat lagi. Ini bahasa sana ya, katanya liburnya Kamis sama Jumat. Kalau di sini apa liburnya? Satu minggu ya. Anak kuliah satu minggu atau kapan aja terserah sih. Itunya apa? Hah? Ngaji juga gitu. Ngaji juga. Iya. Ngaji juga. Hah? Kau libur. Anak kuliah. Jadi orang tuh masing-masing. Ada orang yang liburnya dengan jalan-jalan ya. Kalau sebagian ya, tapi jarang. Liburnya dengan baca kitab juga, tapi kitab yang lain. Itu kita lihat kayak gitu. Sayyidina Umar masyhur. Jadi mereka rahatnya itu
tetap baca kitab, tapi kitabnya yang unik-unik gitu, kayak Maqamatul Hariri, cerita-cerita yang lucu-lucu, ada faedahnya juga. Bener Ikhwan, kita pas duduk di situ sangat terhibur gitu. Dan ini lebih ajib dari jalan-jalan ini. Bener, kita dibawa ke alam lain gitu, dengan pembahasan-pembahasan yang aneh-aneh gitu. Ajib. Pas buka fikih lagi, semangatnya baru lagi, contohnya gitu. Ya macam-macam lah masing-masing. Yang intinya libur jadikan libur gitu. Dan waktu pendapatan maksimalkan. Kalau engkau menjadikan waktu istirahat itu waktu pendapatan, engkau akhirnya akan jadikan waktu pendapatan waktu istirahat akhirnya. Nah, itu yang jangan. Nah, hakada ikhwan. Oke, cukup sampai sini ikhwan. Ntar kita baca lagi deh. Dari Gaulul Musannif ila an qala wa kullu amin arafa syurutus shalah ila akhir kalam. Nah, baru ntar beliau akan menukil kalamnya Imam Haddad. Nah, di sini ntar pas Sayyidil Habib menukil kalam Imam Haddad itu bisa berapa lembar? 2 lembar kira-kira. Beliau nukil kalam Imam Haddad. Soalnya penting sekali. Perkataan dari Imam Haddad. Wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah berguna. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة.